Saya mau jadi tentara karena nanti saya akan pukuli orang. Itu. Kata dari Pak Ajat, kalau mau menikah sudah punya status, Ya, ada ada luka ya, benci, ada luka gitu. ada cinta. Iya kan, nongkrong malam-malam, Iya. gitar-gitar kan. Itu mereka sedang belajar kan sebenarnya. Iya. Itu saya bisa nggak makan sehari semalam. Kalau sudah urusan penelitian ya, Iya. dilatih oleh orang tua itu mencari sendiri ya. Sungai yang bening, jernih, bersih, itu kan Orang mancing berperahu. enak gitu kan, bahagia. Tapi ya saya misalnya sekarang di dunia perlelean, bagaimana saya melayani lele supaya bahagia. Saya menjadi Holipa itu menjadi pelayan gitu. Itu bagian dari perjalanan hidup aja, Pak. Oke, sip, humble ya orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, selamat pagi dari kawasan Pendidikan Merdeka. Pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang SMA Negeri 1 Cijeruk. Oke. Kami masih di podcast SPM Radio dalam dalam tematis ngaji diri. Iya. Dalam tematis ngaji diri. Hari ini sudah hadir Pak Ajat atau dengan Pak Ajat Sudrajat MPD. Oke. Tetapi sebelum panjang, saya ingin Pak Ajat untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Rekan-rekan Pendidikan Merdeka, ini Pak Ajat. Silakan. Oke, rekan Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa melalui layar lebar gitu ya. Ya. Untuk sebuah sesi terkait dengan ngaji diri. Ngaji diri itu ya bahasa kerennya muhasabah gitu Pak. Bahasa kerennya muhasabah. Karena walau bagaimanapun bahasa kerennya lagi ikro kita baka. Ya. Artinya membaca diri kita. Mudah-mudahan sesi ini menjadi sesuatu lah untuk hidup kita ke depan, khususnya untuk rekan Merdeka, anak-anak kita semua calon-calon generasi sukses di masa depan. Amin. Oke. Rekan-rekan disuruh mengenalkan diri, dia terlalu rendah hati. Beliau itu selain guru PAI, dulu juga pernah di radio, aktivis guru, kemudian juga instruktur untuk mapel PAI yang sering berkeliling Indonesia. Jadi saya minta harusnya dia cerita, tapi gitu. tidak ya, berarti saya yang cerita deh. Oke ya Pak Ajat. Ya itu bagian dari perjalanan hidup aja Bang. Oke, sip, humble ya orangnya. Oke, terkait dengan ngaji diri tadi, muhasabah ya. Apa sih inti dari muhasabah itu sendiri? Ya intinya kan sebenarnya ngaji diri itu berangkat dari man arofa nafsah arofa robbah. Siapa yang mengenal dirinya, Ya. maka dia mengenal Tuhannya. Sementara Oke. dalam ajaran itu kan tingkat tertinggi itu ada di level makrifat, Ya. Sultan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendekat pada Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu langkah pertama adalah ngaji diri itu. Oke. Itu siapa kita, mau kemana kita, untuk apa kita ada di dunia ini, ya disitulah sebenarnya sesinya itu gitu. Oke. Kita mulai dengan siapa kita? Siapa kita ya? Bagaimana Pak Ajat, bagaimana kita ada suatu formula nggak atau langkah untuk kita bisa mengenali diri kita? Ya sebenarnya gini, mengenali diri kita itu tergantung kita melihat dari sosok yang mana, dari sisi yang mana ya. Apakah dari unsur penyusun tubuh kita? Ya. Unsur penyusun tubuh kita itu kan terdiri dari api, Ya. ada air, Ya. kemudian ada unsur tanah, 5 kemudian elemen. ya 4 elemen ya. 4 elemen ya. Ada api, ada air, ada tanah, kemudian ada angin. Oh. Nah, api itu yang kemudian menjadi semangat. Nah, karena dia tempat duduknya itu di otak kita gitu. Oke. Api itu menjadi semangat karena ketika kita bisa berpikir. Yap. Kalau kita nggak mikir ya nggak bakal semangat gitu Mas. Nah kemudian Jadi, ada air itu kan unsur dingin, unsur rasa. Nah itu Yap. adalah angin. Air ya. air. Nah kemudian ada unsur angin. Unsur angin itu ya unsur apa namanya,
nafas. Iya. Kita kan tarik nafas. Nah ini yang melahirkan tadi, melahirkan semangat berjuang dan sebagainya. Kemudian ada unsur tanah. Unsur tanah ini ya bentuk jasad inilah. Nah, kita bisa bergerak di situ. Nah, termasuk karakter kita juga sebenarnya kan nggak lepas dari itu. Ada orang yang punya karakter api. Karakter api itu ya semangat, kemudian apa namanya, membakar, bisa merusak apapun yang bisa merubah apapun yang dia lahap gitu. Nah, orang-orang ini kan ya tadi dia mampu merubah seseorang dari misalnya merubah A menjadi B sesuai dengan keinginannya. Jadi pisau. Nah, gitu kan. Itu orang-orang yang unsur api. Nah, abang ini mungkin bagian dari itu sebenarnya. Oh, apa pengendali api gitu ya. Pengendali api ya. Okay. Ada juga yang orang-orang yang tipe air gitu. Tipe air itu tipe yang sejuk gitu kan, memberi kesejukan, memberi kedamaian gitu. Cocoknya jadi penceramah. Cocoknya jadi penceramah. Terus ada lagi orang yang karakternya karakter udara, karakter angin. Nah, karakter angin ini ya kayak saya ini karakter angin. Menghembus gitu. Hanya menghembus aja. Setelah ada di mana? Ada di mana? Jadi sulit untuk bisa bisa konsisten di sebuah project gitu. Nah ini kemudian ada orang-orang yang karakter tanah. Karakter tanah ini ya karakter yang suka diinjek-injek, merendah, santai aja apapun yang terjadi. Ya itulah. Sebenarnya kita mengenali dari situ dulu. Kita kenali diri kita itu di situ. Kita ini unsur tanah kita pakai seperti apa. Nah, manusia yang sempurna adalah manusia yang empat-empatnya bisa dikendalikan. Bisa seimbang ya. Ya, bisa dikendalikan. Siapa pengendalinya? Yaitu diri kita itu. Itu kalau di bahasa ilmu Kasundaan ya. Ilmu Kasundaan itu kan ada sedulur papat kalima pancer gitu. Nah, pancernya itu ya diri kita ini sebagai pengendalinya. Dan pusatnya adalah di hati itu, di diri itu. Gitu, Bang. Oke. Kita lanjutkan tadi sedulur papat kalima pancer. Nah, ketika kita sudah mengenal atau sambil kita mengenal diri kita, apakah ada hal lain? Misalkan saya menangkap kan tadi ada tugas ya, ada tugas ilahiyah atau tugas apa gitu yang mungkin perlu dijelaskan kepada rekan-rekan pendidikan Merdeka gimana? Ya, oke. Itu tadi kita melihat dari sudut unsur ya. Sudut unsur. Nah, sekarang kita mencoba melihat siapa sih diri kita, dikaitkan dengan hubungan antara kholik dan makhluk, hubungan antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Siap. Di Al-Hujurat disebutkan bahwa kita ini ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada dua tugas besar sebenarnya dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugas kita sebagai hamba dan tugas kita juga sebagai khalifah. Nah, khalifah ini adalah bagian dari penghambaan. Jadi ketika ditarik satu, tugas kita sebenarnya satu, menghamba gitu, liya'budun, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mengabdinya? Ya adalah menjadi khalifah. Menjadi khalifah itu ya, khalifah itu kan dari kholap ya. Kholap itu di belakang. Kalau bahasa saya, menjadi khalifah itu menjadi pelayan gitu. Jadi saya senang sekali ketika Bang Sutan dengan Cisadana Resik itu sebenarnya adalah bagian dari khalifah. Karena ya tugas kita ya sebenarnya melayani makhluk Allah yang yang makhluk Allah itu kan macam-macam. Manusia, sungai, hewan dan sebagainya. Nah, kita melayani itu. Intinya bagaimana kita melayani makhluk Allah itu supaya mereka bahagia. Gitu. Bagaimana melayani sungai supaya mereka bahagia. Saya misalnya sekarang di dunia perlelean, bagaimana saya melayani lele supaya bahagia. Di dunia pertanian, para petani bagaimana melayani tanaman-tanaman itu supaya mereka bahagia. Karena mereka juga sebenarnya punya rasa bahagia. Nah, bagaimana cara mengukur kebahagiaan mereka? Cara mengukur kebahagiaan mereka yaitu salah satu contoh misalnya Cisadane lah ya. Cisadane
Cisadane itu bahagia ketika banyak orang yang berbahagia berada di sana. Sungai yang bening, jernih, bersih, itu kan orang mancing berperahu enak gitu kan, bahagia. Tapi ketika sungainya keruh, kotor dan sebagainya, orang mau ke situ aja nggak mau. Nah, itu indikator kebahagiaan. Kebahagiaan padi misalnya, tanaman yang bahagia itu yang seperti apa? Ya tanaman yang ketika manusia melihat tanaman itu seneng, kuning atau hijau, itu kan, sehat, tanaman yang sehat, subur. Nah itu mereka itu sebenarnya bahagia. Secara visualisasi terlihat. Secara visualisasi terlihat. Ya. Jadi ketika misalnya tanamannya kurus, kering, kita juga malas ngelihatnya gitu. Ya sebenarnya mereka nggak bahagia. Sakit gitu. Nah mereka nggak bahagia karena apa? Karena kita manusia itu tidak membahagiakan mereka. Sebagai khalifah tidak amanah terhadap tugas yang dititipkannya ya. Betul. Karena sebenarnya semua itu tugas kita. Saling disitulah artinya yang luar biasa dari Allah adalah kita melayani makhluk Allah yang lain. Indikator kebahagiaannya ada di kita gitu, Bang. Ini luar biasa. Ya. Jadi indikator sungai yang bahagia itu indikatornya ada di kita. Enggak di yang lain gitu. Ketika kita melihat sungai itu indah, nyaman, oh berarti sungai itu bahagia. Dan itu adalah bagian dari itu. Nah, untuk bisa ke sana hanya satu syaratnya, Bang. Apa? Ar-Rahmanir Rahim. Makanya Al-Qur'an itu disimpul menjadi satu Al-Fatihah. Kemudian di Al-Fatihah ketika diringkas dia menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hidup itu sebenarnya kan di situ. Bagaimana kita hidup dengan asma Allah yang Rahman Rahim. Artinya bagaimana kita bisa menebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Sebenarnya itu siapa kita? Ya kita sebenarnya adalah penebar kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang senang hutan rusak, sungai kotor, itu orang sakit berarti. Sakit. Dari segi agama juga tidak masuk ya. Itu nggak masuk karena gini, Rasulullah itu diutus utamima makarimal akhlak untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Karena sebenarnya manusia itu sudah punya akhlak mulia, Bang. Manusia itu sudah punya. Cuman karena ada ego, ada nafsu, ada ego lah ya, keakuan dirinya, nafsunya kan banyak, nafsu kekuasaan, nafsu sederhananya harta tahta wanita itu kan, pendorongnya di situ. Nah itu sebenarnya yang merubah kemudian akhlak mulia manusia itu ketutup. Nah Rasul itu diutus untuk membangkitkan kembali itu, menyempurnakan kembali akhlak mulia itu. Nah akhlak mulia itu apa? Nah setelah saya teliti, kenapa sih Rasul? Apa sih yang diinginkan Rasulullah gitu? Dalam kita ya di Islam. Kemudian apa yang diinginkan Yesus misalnya, diinginkan Nabi Isa, apa yang diinginkan Nabi Musa. Saya pikir ternyata sama, Bang. Intinya satu, bagaimana kita bisa hidup saling berkasih sayang, damai, saling. Kalau bahasa bahasa Siliwangi itu sili asa, sili asi, sili asuh. Itu sebenarnya ke situ. Jadi hampir semua agama mengajarkan ke situ. Hampir semua agama mengajarkan ke situ. Karena apa? Karena agama itu ya Allah yang punya. Karena inti dari ajaran apapun ya. Inti dari ajaran apapun sebenarnya adalah hidup damai, hidup penuh dengan kasih sayang. Dalam Islam disebutkan ruhamau bainahu, saling berkasih sayang di antara mereka. Nah sebenarnya kan di situ. Jadi kalau syariat aja yang berbeda ya. Syariat saja, karena syariat itu memang hanya kondisional. Saya pernah baca tentang sihir ya. Di Jawa itu ada maruto, sementara di Babilonia itu ada harut marut. Dan
ajaran sihir yang di sana dengan ajaran yang di sihir yang di sini kan ada. Di sini ada santet dan sebagainya. Nah, ketika yang mengajarkannya di sana pakai bahasa Arab misalnya, di sini kok bahasanya bahasa Jawa gitu. Nah, itu sebenarnya kan sama-sama saja. Nah, itu tapi itu keluar lah. Intinya ya tadi, siapa sih diri kita? Kita adalah khalifah. Dan khalifah itu di belakang. Khalifah itu kalau bahasa Sunan Kalijogo itu tukang angon. Tukang angon kan semua angonannya tahu tuh. Nah, kita sekarang guru ya angonan kita adalah siswa kita. Ketika tukang angon itu satu hilang aja tahu Bang. Tahu ya. Nah, yang sering kita itu kan kita di depan nih. Kita ya pengennya jadi imam bukan jadi khalifah. Karena imam dengan khalifah itu beda. Kalau imam itu di depan. Imam itu di depan. Memberikan contoh, diikuti dan sebagainya. Tapi kalau khalifah itu di belakang. Melayani, memastikan aman semua. Betul. Sampai ke tujuan tidak belok-belok gitu. Betul. Karena kalau di depan kita nggak tahu yang belok di belakang. Itu. Itu. Oke, ini terkait dengan tadi. Ini kan saha urang naon tugas orang. Siapa kita? Kemudian apa yang menjadi tugas kita? Nah, ini kan berbeda. Katakanlah kalau kita pencahariannya sudah hampir selesai ya. Yang paling nyari-nyari kesempatan yang lain lah yang bakal dimarahi istri kita ya. Ini bagaimana dengan rekan-rekan pendidikan merdeka yang masih muda, yang pencaharian jati diri nih, yang SMP atau SMA. Untuk proses itu ada hal yang perlu dijadikan guideline nggak nih? Terutama mereka kan terkenal nih, nakal juga, saya mah lagi cari jati diri Pak. Kadang suka jadi gitu ya. Iya. Ya itu gimana? Itu kita lah di masa lalu ya. Itu kita di masa lalu. Jangan diumbar. Aib. Ya, jadi benar sih Bang. Jadi gini, di usia-usia sampai 25 sampai 30 lah ya. Kita itu kan lagi mencari. Bahkan dulu kita dilatih oleh orang tua itu mencari sendiri ya. Kita jarang sekali sama orang tua, sama guru-guru kita tuh diarahkan bahwa nih kamu kesini. Kita orang tua dulu itu ya udah kerjakan saja, nanti kamu ketemu gitu kan. Nah, dari pengalaman itu mungkin kita bisa share ke rekan-rekan merdeka gitu ya. Rekan-rekan pemuda. Rekan-rekan pemuda merdeka gitu. Satu memang ketika mencari jati diri, saya pikir dan saya telah Allah sebenarnya sudah menitipkan rasa, Bang. Gimana tuh? Menitipkan rasa. Ya. Kita sama ya. Ya. Abang lahir dari keluarga guru. Akhirnya jadi guru. Ya. Saya bukan dari keluarga guru. Ya. Tapi saya dididik dalam keluarga guru. Ya. Usia sanawiyah kelas 1 itu SMP kelas 1 itu saya sudah diminta sama guru ngaji untuk ngajar ngaji adik-adik saya kan gitu. Nah akhirnya dari situ kemudian muncul, walaupun kemudian sepanjang ketika SMA nggak kebayang tuh saya mau jadi guru kan. Orientasi kita jadi pengusaha Bang. Pengusaha kayu. Iya, orientasi kita jadi pengusaha kayu, pengusaha kerajinan kan gitu. Tapi ya akhirnya saya bisa katakan bahwa ketika cita-cita kecil itu sebenarnya adalah ilamat. Itu sebenarnya adalah pertanda dari Allah. Karena ketika kita kecil, kita sebenarnya nggak tahu. Ketika ditanya misalnya anak TK nih, cita-cita kamu jadi apa? Jadi dokter. Kenapa? Mereka nggak bisa jawab. Karena itu bahasa nurani. Itu bahasa nurani. Gesernya cita-cita itu ketika udah mulai rasional. Sebenarnya tadi rasional itulah sebenarnya yang membuat kita menjadi tidak terarah. Gitu. Nah, makanya buat rekan-rekan merdeka ya, terutama yang baru masuk di sekolah kita gitu. Ini yang harus dilakukan adalah lihat diri kita. Suka kita apa sih? Passion kita apa? Suka kita apa? Kalau saya misalnya, saya kan suka kalau udah urusan dengan angka-angka, udah urusan dengan penelitian. Itu saya bisa nggak makan sehari semalam. Kalau sudah urusan penelitian ya, udah urusan pembentukan. Itu karakter. Dan dari situ ini passion kita, ini passion kita gitu.
ketika kita berada di tempat yang lain pun tetap aja akan diganggu itu. Nah, untuk anak-anak yang baru masuk ke kelas 10, 3 tahun itu menjadi penting. Makanya saya selalu katakan bahwa learning itu kan ada 4, Bang. Ya, gimana tuh learning tuh? Ada learning to know, Ya. ada learning to do, ada learning to be, ya, ada learning to live together kan gitu. Ya. Nah, anak-anak kita di SMA ini sudah harus belajar learning to do and learning to be. Ya. Artinya belajar melakukan dan belajar menjadi. Ya. Jadi kalau kalian misalnya rekan-rekan Merdeka yang mau jadi TNI, ya belajar menjadi TNI di sini di sekolah. Dari sekarang ya? Iya, di sekolah belajar gitu 3 tahun. Jadi ketemu guru mungkin kita, Bang, guru-guru itu nggak usah cium tangan semua anak-anak tuh. Hormat gitu. Iya, dia anak-anak yang punya cita-cita jadi TNI, ya dia belajar jadi TNI. Jadi menganggap bahwa guru-guru itu adalah komandan-komandan dia. Patuh ya. Patuh gitu. Itu kalau dibentuk kayak begitu, ya kan prinsipnya gini. Kalau salah lari. Betul, 25 putaran. Betul. Agar ketika dites aman kan. 25 putaran. Udah aman. Lagi Betul, ya? Karena gini, hidup itu kan gini. Hidup itu dimulai dari ingin. Kemudian setelah ingin, kita belajar untuk menjadi ingin. Iya. Kalau sudah belajar menjadi ingin, maka kita siap jadi ingin. Nah, kalau sudah siap menjadi ingin, itu tinggal wisuda. Nah, saya sering katakan ke anak-anak, mungkin nggak pemerintah mengangkat TNI dari orang yang nggak siap jadi TNI? Enggak lah, yang siap aja belum tentu diterima. Yang siap aja belum tentu diterima. Iya. Mungkin nggak pemerintah mengangkat dokter dari orang yang nggak siap jadi dokter? Nggak mungkin. Ya dokter yang nggak kualifikasi aja, tidak lulus sertifikasi uji kompetensi dibuang. Betul. Suruh sekolah lagi lah. Betul. Nah, pertanyaannya kan begini akhirnya. Di sekolah ini selama 3 tahun, anak-anak kita ini mau siap jadi apa? Iya. Pak, saya mau jadi pengusaha. Ya udah, siapkan diri menjadi pengusaha, berlatih, belajar jadi pengusaha di sini. Bayangin 3 tahun belajar jadi pengusaha, Bang. Iya. 3 tahun belajar jadi petani, 3 tahun belajar jadi peternak. Kita kan punya banyak life skill nih di sekolah Merdeka kita. 3 tahun jadi host. 3 tahun, 3 tahun jadi host, ya gila. Jadi host, jadi sound engineering, videographer, banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Di radio aja banyak. Iya, ketika di printil jadi Skrip, kecil, nulis artikelnya. Iya, luar sebelum biasa. ini kan ada. 3 tahun, Bang. Iya. 3 tahun. 3 tahun. Lah. Iya, 3 tahun belajar untuk menjadi itu. Saya kira waktu 3 tahun cukup untuk anak-anak siap. Ya kayak kita mungkin harusnya ngobrol dengan skrip ya. Iya. Nggak lari gitu ya. Tapi kalau yang real itu adalah ada yang menulis skrip. Betul. Menulis skrip itu kan harus studi literatur dulu. Betul. Baca dan lain sebagainya, diketik, dibaca oleh host, dibaca oleh ini gitu kan. Betul. Ini luar biasa. Ada riset di belakangnya. Betul. Gitu. Betul. Oke. Jadi yang harus dilakukan di usia sekarang itu adalah belajar menjadi. Ya? Belajar menjadi. Jadi sehingga sudah dikenali dirinya, belajar menjadi itu kemudian akan mempercepat proses atau menjelaskan alur ya supaya jelas. Betul. Mau arah kemana. Nah ini ada beberapa kasus misalkan dalam kehidupan ini kan orang jalan memutar ya. Dalam artian cita-citanya apa jadi apa dulu terus jadi apa gitu kan, atau yang kayak gimana. Bagaimana pandangan mengenai kasus-kasus seperti ini? Kasus-kasus seperti itu sebenarnya karena kita nggak punya map aja, Bu. Nggak punya peta. Nah, anak-anak kita itu nggak dilatih punya peta jalan. Peta konsep ya, peta jalan, roadmap lah. Jadi kayak gini misalnya, saya punya cita-cita jadi pengusaha. Kita lah ya, kita kan terbentuk dari perjalanan panjang. Harus dagang bubur dulu, kursus pertanian dulu dan sebagainya. Akhirnya celoknya jadi guru SMA kan gitu. Nah, kita ingin sekarang ke anak-anak kita. Ya tadi, anak-anak kita itu kan harusnya ketika misalnya dia punya cita-cita jadi TNI, ya tinggal ditelisik. Fasilitasi ya. Iya. TNI ini persyaratannya apa aja? Iya. Fisik, kemudian nilai dan sebagainya. Iya. Nah, anak-anak kita itu ini kita petakan, ada target tahunan, target mingguan, target tahunan, target 2 tahunan, target lulus. Sehingga ketika sampai ke situ udah kebayang tuh
Ya, jadi harus tahu bela dirinya apa kalau untuk Betul. TNI atau polisi, Betul. beda-beda kan. Betul. Atau misalkan bea cukai, lain Betul. lagi kan, walaupun Betul. sama-sama aparat ya. Betul. Terus tesnya, larinya, pull up-nya, push Betul. up-nya dan lain sebagainya, Betul. termasuk ya tadi kepatuhan dan lain Betul. sebagainya gitu. Itu Ya kalau memang saya pernah ngalamin sih, ada satu siswa dulu dia mau jadi tentara dan pernah saya tangkap lagi ngudut gitu kan. Dan dia butuh 1 tahun untuk membersihkan dulu, membina diri. sehingga dia bisa lolos gitu. Jadi memang ada, kalau tidak terencana, tidak mapnya, petanya nggak jelas, ya tadi ada waktu yang terbuang ya. Betul. Ini kan kayak kita jalan deh bang. Kalau kita jalan nih, misalnya kita mau jalan ke Bogor. Ya. Kalau kita nggak punya target, misalnya jam sekian saya harus sampai Bogor. Ya. Maka di tengah perjalanan kadang-kadang kita tergoda bang. Nah misalnya nih, aku mau ke Bogor, Ya. tapi target 1, misalnya saya mampir dulu ke rumahmu, ngopi. Nah kalau nggak punya target di sana, Iya. jam berapa saya harus sampai Bogor, kita bisa selesai di rumah. Karena indahnya ngopi dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang perlu dipetakan gitu. Itu yang perlu Termasuk dipetakan. membatasi ya aktivitas yang kemudian tidak relevan. Betul, membatasi aktivitas yang tidak relevan. Maka saya sering bilang ke anak-anak, ada anak-anak kita itu yang punya cita-cita jadi TNI, tapi belajar ngamen, belajar parkir, ya nongkrong malam-malam, gitar-gitar kan. Itu mereka sedang belajar kan sebenarnya. Belajar nggak? Tapi tadi apakah yang dia lakukan nongkrong malam-malam, tiap malam nongkrong di pinggir jalan, gitar-gitaran, itu mendukung kepada cita-citanya? Nah, itu yang harus dipetakan. Itu komplementer, Pak. Betul. Kalau menurutku, kalau jadi masuk Akmil, kan itu otomatis bakal jadi perwira. Perwira itu diharapkan punya skill kesenian, walaupun bagaimanapun juga bisa nyanyi atau apa gitu sebagai. Oh, bisa jadi komplementer ya? Tetapi itu komplementer. Komplementer betul. Utamanya ya lari dulu. Iya betul. Kan? Iya ini mah larinya enggak, gitaran doang kan? Iya. Nggak bakal Itu kan jadi. sunat lah. Betul. Nah ini yang lebih keren lagi bang. Ketika ditarik ke Al-Baqarah kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Yang sekarang itu kita memaknai bahwa Allah tidak akan memberi beban kepada di luar kemampuan. Sebenarnya maknanya bukan di situ. Gimana tuh? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali berdasar kemampuannya. Artinya Allah tidak akan membebani seseorang menjadi pengusaha kalau dia nggak siap jadi pengusaha. Kalau dia nggak mampu jadi pengusaha, Allah tidak akan membebani dia menjadi TNI kalau dia nggak siap jadi TNI. Allah tidak akan membebani kita jadi guru kalau kita nggak siap jadi guru. Sebenarnya inti dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu tadi, bahwa Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan seseorang. Cuman bedanya jadi guru penggerak, guru inspiratif, atau guru sebagai contoh buruk. Betul, di situ. Iya, jadi maksudnya bahwa kalau dengan posisi sadar diri ya, siapa diri kita akan mengetahui atau memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Gitu kan. Sehingga tadi Allah ngasih kamu kekuatan kemampuan sesuai dengan kemampuan diri kita. Jadi jangan menyerah berarti ya. Jangan. Karena gini tadi. Ya siapkan saja diri mau jadi apa. Siapkan diri mau jadi apa. Nah, untuk bisa menyiapkan diri itu ya kita tahu. Satu. Kadang-kadang kan gini, Bang. Ilamat dari Allah itu kadang-kadang turun lewat orang tua. Misalnya kita pengennya jadi TNI, tapi orang tua pengennya kita jadi apa gitu kan. Nah, ini kan pilihan nih. Ikut orang tua atau ngotot. Dan saya pastikan sebenarnya kuat mana ilamat yang dititip sama orang tua dengan yang di kita. Itu pasti kuat di orang tua. Ya, tadi kan mengikutinya juga udah berbakti. Betul. Kan? Sebagai anak yang patuh terhadap dapat pahala. Betul. Dan yang luar biasa gini, satu contoh misalnya nih, satu contoh ya.
ketika anak kelas 12 mau memilih SBMPTN, SNMPTN misalnya, memilih universitas dan jurusan kan. Kadang-kadang ada pertarungan kan antara keinginan diri dengan keinginan orang tua. Keinginan teman atau pacar juga. Iya, kalau itu mah nggak usah dipertimbangkan. Kalau keinginan orang tua itu perlu dipertimbangkan, Bang. Ya, kayak gini, satu contoh misalnya, orang tua pengennya ke UI. Ya. Kita pengennya ke ITB misalnya. Ya. Nah, pilihan pertama di mana? Pilihan pertamanya pilih UI. Ya. Keinginan orang tua. Ya. Pilihan kedua ITB. Karena keinginan diri sendiri. Karena keinginan diri sendiri. Ya. Nah, di situ saya bisa jamin bahwa yang lulus yang ITB. Karena dia sudah berbakti. Karena dia sudah berbakti, Allah catat itu. Karena kebaktianmu terhadap orang tuamu, maka ini hadiah buatmu. Itulah kehebatan. Jadi sederhananya bagi seorang anak itu, ya sudah, kita kan punya ini nih Bang, punya salam cerdas. Ini salam cerdas kan bukan? Salam cerdas ya? Ya. Gimana? Ini salam cerdas itu kan bukan sesuatu yang yang asal gitu. Ya. Ini semua adalah kunci dari kesuksesan. Ya. Karena sukses itu hanya 3, 1 dihargai, 2 dituruti, 3 gak ada masalah. Enteng semua urusan. Dientengin ya? Ya, enteng semua urusan. Nah, ini untuk menjadi orang yang jempolan, yang dihargai, dimuliakan orang, ya ini kuncinya. Sholat kan, pelihara sholatnya. Untuk bisa telunjuknya di bertuah, pokoknya sekali dia nunjuk, nggak ada orang yang nolak lah, jalan gitu kan. Nah, ini kuncinya di mana? Ini di orang tua, Bang. Lamun dina bahasa Sunda mah aya indung tunggu rahayu, bapak tangkal darajat. Bapak tangkal darajat. Munjung kudu ka indung, munjung kudu ka bapak. Eta kan sebenarnya isi dari ini. Udah buat kalian ikuti aja apa yang orang tua mau. Pasti kebuka jalan. Kalau nggak punya map ya, kalau kita nggak punya map sendiri gitu. Nah yang ketiga, kalau punya map berarti diskusi dengan orang tua. Orang tua ridho apa enggak gitu. Nah kalau orang tua ridho udah ready aja udah lari. Kemudian yang ketiga ini kan, ini kecil nih. Kalau kita mau bahwa gelut gitu ya, gitu. Artinya dengan ini menganggap kecil. Nah ini di kita itu kan ini adalah perlambang dari sedekah. Jadi ketika kita rajin sedekah, jaminan dari Allah. Ketika banyak bersedekah, maka akan banyak rezeki yang datang. Ketika banyak rezeki yang datang, berarti duitnya banyak dong. Nah, kalau duitnya banyak, otomatis segala urusan sih beres Bang. Beres ya. Yang sekarang kan begitu. Nah, makanya ini salam cerdas ini bukan harus ada di sini. Anak-anak merdeka itu harus ada di sini. Gitu. Jadi tadi kalau punya cita-cita yang berbeda dengan orang tua dan tidak punya roadmap, ya tinggal ngobrol dengan orang tua ya, jelaskan, pastikan mereka merasa yakin bahwa kamu memahami cita-cita kamu itu dan lain sebagainya. Yang jadi orang tua khawatir kan kita tidak paham apa konsekuensi dari cita-cita itu tersebut gitu kan. Nah terakhir tadi sedekah ya, sedekah yang menguatkan bahwa dengan sedekah akan memudahkan kita di banyak hal gitu kan, sehingga segala sesuatu itu menjadi kecil. Nah terkait dengan tadi di usia mencari diri ya, mencari jati diri. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang sudah punya diri, kadang-kadang suka tahu diri, tidak tahu diri, suka tahu diri itu ya. Usia dewasa ya. Ya kan kelakuannya kan gitu kan di Sunda itu ada istilah pemudakan ya. Tapi memang pemudakan penting Bang. Oh gitu. Pemudakan penting. Karena kehidupan surga itu kan ada di anak-anak. Kehidupan bahagia itu kan ada di anak-anak. Jadi saya kadang-kadang suka pengen jadi itkon gitu ya. Pengen jadi anak yang usia 3 tahun ke bawah. Karena bagi mereka bahagia. Bertengkar mereka bertengkar aja gitu. Setelah itu kayak main lagi gitu. Ini kan kehidupan indah itu di situ. Jadi dalam hidup orang dewasa itu ya wajar ada bentrok, wajar ada perbedaan, wajar ada perselisihan. Tapi ya jangan kalah sama anak-anak. Ya anak kecil itu ya kita tidak memiliki memori tentang pertengkaran ya waktu kecil. Nggak ada. Terkecuali sudah SD ke atas. SD juga kayak hilang Bang.
SD sedikit ya, sedikit ada. ya, Kita ada, ingat, tapi justru nggak- cenderung lebih akrab ya iya, dengan orangnya. betul. Nah, Karena yang mulai tertanam kuat itu, yang mulai ada dendam, ada benci itu setelah kita balik. setelah akil balik ya. Setelah akil balik itu menjadi apa? Menjadi ada bekas gitu, ada bekas. Ada benci, luka ya? ada luka gitu. Ada cinta. Iya kan, ketika diputusin, gitu. Terngiang-ngiang gitu ingatnya ya? banyak gitu, ingatnya banyak. Tapi kalau dulu ketika kita Kalau kecil, cintanya cinta monyet, sebelum akil balik, cinta terus-terusan. betul. Oh. Itu menjelaskan kenapa cinta monyet itu long lasting ya. Yes, betul. Itu kan luar biasa. Nah, itu tadi bagaimana ketika setelah kita dewasa. Ya setelah kita dewasa, level pencarian jati dirinya kan lebih dalam, Bang. Bukan lagi mencari sesuatu yang apa namanya, material ya. Bukan lagi mencari sesuatu yang material. Ketika usia-usia anak-anak kita nih, anak-anak remaja, rekan-rekan merdeka yang usia remaja. Iya. Ya mungkin mereka masih harus memikirkan material, memikirkan profesi, gaji dan lain-lain. Ya tadilah status diri ya, status diri mau jadi apa kan gitu. Jadi kalau saya dulu pernah diajarin itu status diri itu apa sih? Saya dulu diajarin gini, Jat, maneh ulah maka kawin sameme batur neangan maneh jelas cenah. Jadi sebelum orang lain mencari kamu jelas itu ulah maka kawin. Jawab ente berarti can boga status. Contoh misalnya mau ke rumah Ajat mana? Ajat tukang ojek. Nah itu berarti udah punya status. Mau misalnya pasutan mana? Pasutan guru. Nah itu kan berarti sudah punya status. Bagi yang nggak punya status kan bingung. Mau mencari ajat yang mana ya? Nah, pengangguran kan nggak jelas. Status. Ya itu. Nah itu menikah dengan konsekuensi yang sangat wah. Oh betul. Nah itu artinya sederhana dari status itu di situ. Nah tadi balik lagi ke yang jadi bukan sering update status, tetapi memiliki status. Memiliki status. Ya, rekan-rekan pendidikan mereka, ingat ya, buat yang muda-muda, ketika kalian update status, ingat satu kata dari Pak Ajat, kalau mau menikah sudah punya status. Yes. Betul. Gitu. Jadi dicari orang itu jelas. Jelas profesinya, jelas aktivitasnya. Misalkan cari siapa? Cari Pak Ajat yang gajinya 2 miliar. Itu. Jelas gitu. Enak gitu ya. Betul. Sok diteruskan Pak Ajat. Nah, sekarang kita meningkat ke level dewasa ya, level kita. Pencarian jati diri kita kan bukan di situ, Bang. Ya, pencarian kita itu lebih dalam. Lebih ke siapa sebenarnya kita. Ya. Kalau tadi yang muda siapa kita. Tapi ketika siapa sebenarnya kita. Di belakang profesi kita itu. Di belakang profesi kita, di belakang dayutnya kita, di belakang semuanya. Di Kita, belakang pemarahnya. Di belakang pemarahnya. Kita. Betul. Artinya siapa sebenarnya kita. Nah, ketika berbicara sebenarnya kita, ya tadi baliknya. Kita itu adalah pelayan Allah. Kita adalah pelayan yang ditugaskan Allah untuk melayani makhluk Allah yang lain. Dan itu semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Semua kalian adalah pelayan kata Rasul dan kalian akan ditanya tentang pelayanan kalian. Jadi bagaimana saya melayani saudara saya melayani tetangga saya melayani rumah saya melayani lele saya melayani pertanian saya melayani anak-anak saya di sekolah ini. Ini semua kita akan ditanya. Dihisab ya? Oh iya. Apa hitungannya di situ? Dan yang lebih ngeri lagi adalah pelayanan yang kita lakukan itulah yang disebut dengan amal. Nah gitu. Nah amal-amal inilah yang kemudian akan menjadi bekal di masa depan, kan gitu. Kalau anak-anak kita mungkin masa depannya yang kepikir adalah usia 40, usia 50, usia kita itu adalah masa depan mereka. Ya kan gitu. Tapi masa depan kita ya, surga di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Ya itu. Masa depan kita kan di situ. Ya. Jadi setiap orang akan selalu berbicara tentang masa depan. Ya. Anak remaja masa depannya adalah
usia dewasa. Usia dewasa masa depannya adalah usia kematian, usia tua. Usia tua masa depannya adalah setelah kematian. Problemnya kadang-kadang ada yang pakai jalur tuntas. Betul. Yang muda mati. Gitu. Ya, itu. Ya itu tadi makanya harus dikunci di situ bahwa semua apapun. Jadi misalnya anak-anak kita nih yang punya TNI, yang pengen jadi TNI dan sebagainya, cita-cita niatnya lurusin. Ya. Niatnya satu, buat kalian yang rekan-rekan merdeka yang masih usia sekolah, mau jadi apapun kalian, kuncinya satu, niat kalian untuk berbakti pada orang tua kalian, untuk membahagiakan orang tua kalian, itu kuncinya. Ya. Jadi saya berniat jadi tentara untuk membahagiakan orang tua. Betul. Saya berniat jadi guru untuk membahagiakan orang tua. Jangan sampai saya mau jadi tentara karena nanti saya akan pukuli orang. Itu. Atau ya kadang yang saya kritik adalah niat cita-citanya apa? Membahagiakan orang tua. Yang mana? Betul. Yang membahagiakan itu. Betul. Dia kamu bawa suami cakep ganteng kaya juga bahagia orang tua. Betul. Yang mana nih gitu kan? Betul. Karena membahagiakan orang tua itu sebenarnya sederhana. Hasil akhirnya. Iya, hasil akhirnya. Karena ketika saya tanya ke orang tua kita nih, orang-orang tua kita, anak seperti apa sih yang paling membahagiakan buat mereka? Ya saya dapat jawaban gitu, Bang. Iya. Anak-anaknya yang soleh. Iya. Bukan anak yang sukses, anak yang jadi pejabat atau yang lain. Bagi mereka ya pejabat bahagia, tapi bukan bahagia yang sejati. Makanya bukan karena gini kan, mungkin bahagianya karena pejabat gajinya besar, bisa mengumrohkan, bisa menghajikan orang tua, baru bahagia kan gitu. Betul. Tapi akan bahagia ketika sudah diumrohkan dan sebagainya, kemudian korupsi tertangkap KPK, orang tuanya malu, nggak bahagia. Nggak bahagia lah. Itu kan bahagia semua. Nah, itu. Nah, makanya anak sejati itu adalah anak yang bisa menghantarkan orang tuanya pada kebahagiaan sejati. Nah, kebahagiaan sejati itu apa? Kebahagiaan sejati itu adalah ya kebahagiaan setelah meninggal dunia. Ketika itu kan sesaat ya. Iya. Ketika orang tua di alam barzah sana melihat anak-anaknya rukun, anak-anaknya rapi, anak-anaknya saling mencintai, saling menyayangi, itu orang tua udah bahagia banget itu. Asal jangan saling berebut. Kalau saling saling ya itu kan yang kritik saya sama kekayaan itu di situ. Karena kekayaan yang ditinggalkan itu mau tidak mau akan memancing itu. Saya bilang benar, Umar bin Abdul Aziz itu. Dia hanya meninggalkan satu dirham untuk masing-masing anaknya, dan ketika ditanya kenapa kau tidak meninggalkan warisan yang banyak untuk anak-anakmu, dia bilang kalau warisanku ini digunakan untuk keburukan, maka keburukannya akan sampai kepadaku. Tapi ketika aku tinggalkan hanya satu dirham, maka satu dirham ini akan mendidik anakku untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, pelajaran yang berat buat kita sebenarnya, Bang. Tauhid ya, yang Tauhid. Bahwa dengan satu dirham kan bisa hidup. Gitu. Betul. Tidak khawatir untuk nggak hidup. Khawatir untuk hidup. Oke, kita sudah di 35 menit. Tadi 5 menit. Nggak kerasa ya? Iya. Mantap. Sebelum kita tutup, Oke. saya mohon ada closing statement atau inti dari pembicaraan tadi untuk rekan-rekan pendidikan merdeka yang ada di rumah. Nanti kita ketemu lagi, Pak Ajat sudah hadir, jadi ke depan kita akan lebih sering ya untuk session untuk ngaji diri. Ya. Oke, untuk rekan-rekan merdeka, satu hal yang perlu kita pikirkan, ya, teruslah menanam bibit-bibit kebaikan, karena bibit-bibit itulah yang di masa depan akan kita panen. Itu inti dari ngaji diri. Apapun yang kita tanam hari ini, maka itulah yang akan kita tuai. Kita gibah orang hari ini, maka di masa depan kita akan digibah orang. Kita fitnah orang hari ini, itu kita akan kena fitnah. Kita akan difitnah orang. Dan untuk kalian yang sedang mencari jati diri, perbanyaklah merenung.
karena dari renungan itulah biasanya muncul siapa kita sebenarnya. Iya. Semoga kita ketemu dalam kebahagiaan sejati. Terakhir, anak sejati adalah anak yang bisa menghantarkan orang tuanya pada kebahagiaan sejati. Oke, terima kasih. Ya, oke rekan-rekan Pendidikan Merdeka 107,7 FM Podcast SPM Radio SMA Negeri 1 Cijeruk. Kita sudah sampai pada penghujung acara untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang hak datangnya dari Allah, hal-hal kebaikan, kebenaran. Salah dan hilaf semata-mata kelemahan saya sebagai manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Salam merdeka, sampurasun. Mangga.